Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Agustina dari kelas 2B D4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan dua dimensi saya untuk UTS. Pertama, saya mengambil tema yaitu simulasi terjun payung. Pada rubrik penilaian originalitas, terlihat pada Jamboard sebelumnya saya juga sudah membuat simulasi yang akan saya buat seperti ini. Saya terinspirasi dari gambar ini, di mana terdapat pesawat, orang yang melompat dan terjun menggunakan parasut kemudiannya. Jadi saya akan membuat tahapan-tahapan untuk melakukan terjun payung tersebut. Ini saya pada awalnya membuat di folder bentuk dua dimensi seperti ini. Sini juga saya sudah mendapatkan interaksi untuk 1 sampai 5 melihat scene-nya. Bisa dilihat ini untuk penilaian manipulasi bentuk dasar juga. Di sini saya membuat objek pesawat yang merupakan gabungan dari bentuk-bentuk elips, segitiga, siku, persegi panjang, dan seperempat lingkaran yang saya buat sendiri. Kemudian saya juga menggunakan garis Bresenham. Kemudian di sini ada objek awan yang merupakan gabungan bentuk dasar dari lingkaran dan elips. Selanjutnya pada scene 2, saya juga membuat objek pesawat dengan pintu terbuka. Di sini juga ada objek orang yang merupakan gabungan dari bentuk dasar persegi panjang, elips, dan lingkaran. Selanjutnya ada objek orang terjun, masih dengan menggunakan bentuk dasar persegi panjang, lingkaran, dan elips, namun dengan bentuk yang berbeda. Dan saya juga menambahkan garis-garis sebagai efek angin ketika terjun. Selanjutnya ada objek orang dengan menggunakan parasut. Di sini untuk parasutnya saya menggunakan bentuk setengah lingkaran yang saya buat sendiri dan setengah elips. Kemudian menggunakan line Bresenham dengan bentuk orang yang masih menggunakan lingkaran, elips, dan persegi panjang. Yang terakhir ada penambahan tanah dan rumput. Untuk tanah menggunakan persegi panjang dan rumputnya menggunakan segitiga sama kaki yang saya juga membuat sendiri. Selanjutnya mungkin kita ke demo dulu animasi yang saya buat. Nah, ini merupakan hasil akhir yang saya buat. Ya, pada tampilan awal saya membuat menu yang merupakan background gambar yang saya buat di Canva, dan saya juga menambahkan musik. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada start, bentuk dua dimensi, how to. Mungkin dari how to dulu. Di sini saya menuliskan beberapa interaksi yang dapat dilakukan. 1 2 3. Yang sebelumnya scene-nya ada 5, di sini saya persingkat menjadi 3. Di sini saya juga menambahkan interaksi back. Selanjutnya ada bentuk dua dimensi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya tampilkan satu persatu. Seperti ini. Ya, ini juga. Ini saya ubah warna struknya. Kemudian ada start untuk melakukan simulasinya. Pertama-tama di sini saya melakukan translasi terhadap objek pesawat dan objek awan yang terus-menerus melooping. Di sini saya melakukan objek rotasi terhadap objek orang dan translasi. Kemudian di sini juga translasi ke bawah, dan di sini saya bisa mengklik kanan kiri untuk bergeser dan space untuk membuka parasut. Ya, seperti ini. Di sini juga saya menambahkan
kondisi jika mendarat pada target yang sesuai, maka akan menampilkan teks seperti ini. Namun jika mendarat pada tempat di luar target tersebut, maka akan menampilkan status yang berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti ini. Ini saya menggunakan tombol 2 untuk pindah ke sini. Sini juga saya bisa menambah kecepatan, bisa dilihat di kanan atas. Kecepatannya 5. Itu kecepatan maksimal. Ketika dipencet space membuka parasut, kecepatan awan berkurang dan kecepatan orang juga berkurang. Seperti itu. Saya juga menambahkan kondisi jika tidak melakukan space, maka di sini status yang dimunculkan juga berbeda dengan sebelumnya. Di sini saya juga menambahkan interaksi berupa tombol, di mana saya bisa melakukan reset ke scene pertama. Ini speednya 5, saya kurangi ke speed normal. Ini juga bisa kanan kiri. Ini juga saya menambahkan efek suara ketika parasutnya dibuka. Di sini juga ada interaksi ke menu untuk kembali ke menu awal. Dan ada quit untuk keluar. Ya, mungkin seperti itu demonya. Selanjutnya ada clean code penggunaan OOP, modul, dan prinsip Zen Python. Saya mungkin sini pada foldernya saya ada primitif, karya 2D, dan aset. Yang pertama dari primitif, saya masih menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sudah dibuat sebelumnya pada praktek-praktek sebelumnya. Namun, saya rubah ke dalam bentuk array, mengikuti contoh dari yang Bapak berikan sebelumnya, yaitu persegi. Saya ubah semuanya seperti itu. Di sini juga saya menambahkan segitiga sama sisi. Kemudian saya menambahkan setengah lingkaran dan seperempat lingkaran. Ini mengubah bentuk lingkarannya seperti ini. Kemudian elips juga, setengah elips dan full elips. Jadi menambahkan kondisi seperti ini. Untuk lain tidak ada penambahan, masih sama seperti praktek sebelum-sebelumnya. Matriks juga tidak ada, transformasi juga tidak ada, utility juga tidak ada, dan saya tidak menggunakan convert Cartesian ini. Selanjutnya pada folder karya saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 objek. Yang pertama ada awan. Mungkin di sini penerapan OOP yang saya gunakan, di mana objek-objek ini merupakan kelas tersendiri. Di sini untuk bentuk awan saya menggunakan beberapa bentuk lingkaran dan elips, dan beberapa metode untuk melakukan translasi dari awan itu sendiri. Selanjutnya ada orang. Pada kelas orang ini terdapat orang berdiri, orang terjun, orang dengan parasut, dan beberapa metode pendukung untuk melakukan transformasi. Selanjutnya ada parasut. Di sini juga saya menerapkan OOP, kemudian pesawat sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada body, ada jendela, dan lain-lain. Dan metode-metode pendukung untuk melakukan transformasi. Dan yang terakhir ada rumput, yang merupakan gabungan rumput dan tanah serta target yang tadi berupa lingkaran elips. Nah, di sini saya menambahkan aset yang berisi kumpulan background gambar. Ini pada scene 1, scene 2, ini scene 3,
Di sini juga saya menambahkan warna yang saya buat pada Canva. Ini tombol-tombolnya merupakan gambar. Ini pada how to, ini pada menu yang awal, dan ini pada bentuk 2 dimensi. Selain menambahkan gambar, saya juga menambahkan sound. Selain itu, saya juga menambahkan font untuk teks. Selanjutnya pada mainnya, di sini saya melakukan inisiasi dari objek-objek yang saya sudah buat. Di sini juga saya banyak menambahkan variabel-variabel global yang mendukung pergerakan dari animasi yang saya buat. Di sini define variable yang untuk menu. Ini saya define center dari koordinat layar yang saya buat. Ini selected scene untuk menentukan scene mana yang dipilih. Ini juga kondisi jika berhasil melakukan space atau membuka parasut, yaitu live, tidak dibuka itu dead, dan sebagainya. Ini variabel pendukung animasinya. Ini pendukung pergerakan dari objek-objeknya. Ini variabel untuk lagu, musik. Oh ya, di sini juga saya menambahkan library tambahan yaitu pygame untuk menambahkan musik. Ini inisiasi objeknya. Di sini juga saya menginisiasi musik-musik yang saya gunakan. Ya, jadi di sini jika scene-nya 1, maka seperti ini. Saya melakukan translasi dari awan, translasi dari pesawat. Seperti ini. Jadi variabel xtemp3 ini saya gunakan untuk patokan ketika pesawat sampai ke kiri layar dan sebagainya. Kemudian selain kita dapat melakukan interaksi 1, 2, 3 untuk berpindah scene, dengan tidak melakukan interaksi tersebut, maka scene tersebut akan berpindah secara otomatis seperti pada kondisi ini. Jika objek orang sudah mencapai koordinat paling bawah dari layar, maka scene-nya akan berpindah secara otomatis. Ini saya menampilkan tadi speed dari yang kita gunakan. Ya, seperti ini. Kondisi-kondisi ketika memanggil suaranya. Ini juga berpindah ke scene 3. Ini kondisi pada saat scene 3-nya. Ini semua kondisi ini dijalankan ketika menu yang kita pilih yaitu start. Nah, di sini juga saya menambahkan kondisi pada menu. Jika menu yang dipilih masih 0 atau belum dipilih, maka akan ke menu utama. Kemudian jika yang dipilih bentuk, akan menampilkan beberapa objek yang sudah saya buat. How to akan menampilkan gambar yang tadi saya sudah buat. With akan melakukan with exit sketch. Saya di sini menambahkan interaksi key press juga. Jika diklik panah atas maka nambah speed, panah bawah mengurangi speed, kiri kanan bergerak ke kanan dan ke kiri objek orangnya, spasi untuk membuka parasut, 1, 2, 3 untuk berpindah scene. Nah, ini dari interaksi mouse kliknya. Jika mengklik di koordinat ini, maka menu akan diisi start dan berlanjut ke scene 1, selected scene-nya, dan sebagainya. Ini koordinat-koordinat untuk tombol yang ada pada menu. Seperti ini. Saya membuat scene-scene tersebut pada file main-nya. Mungkin selanjutnya dari transformasi yang saya gunakan tadi sudah saya jelaskan, dan transformasi bentuk juga sudah saya jelaskan, estetika juga sudah saya tampilkan dalam demo. Mungkin yang terakhir kita akan lakukan demo lagi sekali lagi. Ya, seperti ini kita bisa auto bentuk 2 dimensi. Dan kemudian melakukan simulasi. Saya melakukan rotasi, kemudian translasi. Ini saya melakukan klik kiri dan klik kanan. Tambah speed, saya buka parasut dengan klik space. Dan kita keluar sound. Kita bisa reset ke scene 1 dan kembali ke menu. Ya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pekerjaan yang saya lakukan bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.